Annyeonghaseyo 여러분, 잘 지내셨죠? Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi teman-teman di mata kuliah pemahaman topik 2 bersama Riri Sam. 오늘은요, teman-teman hari ini sudah masuk ke sesi 4, yaitu kita mempelajari kukup ilki lagi, tapi di tipe soal berikutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari 유형사부터 유형 6까지 배우겠습니다. Nah, kita akan mulai dulu dari 유형사. 자, 여러분, 유형사 잘 보세요. kita lihat di tipe 4. Tipe 4 itu 35번부터 38번까지 그 그런 유형을 보겠습니다. nah, di 35 sampai 38 soalnya adalah 다음 글의 주제로 가장 맞는 것을 고르십시오. Jadi teman-teman harus menebak gitu ya terkait dengan ini tuh ngomongin tentang apa sih? Jadi kayak kesimpulannya gitu ya. Jadi tema yang dibicarain itu seperti apa gitu. Nah, makanya teman-teman harus tahu topik dari paragraf tersebut gitu ya. Ide pokoknya tuh yang mana. Biasanya kita udah belajar ya, ide pokok itu dari biasanya 첫 문장 아니면 마지막 문장 gitu ya. Nah, tapi masalahnya kalau kayak gini karena paragrafnya pendek, teman-teman juga harus sedikit-sedikit lihat di tengahnya gitu ya. Nah, seringnya teman-teman kalau kayak gini, teman-teman harus perhatikan suka ada konjungsi atau kata hubung gitu. Misalkan kayak 그러나, 하지만, 반면에, 따라서, 그러므로, dan lain sebagainya. Nah, itu harus hafal. Kenapa? Karena itu bisa banget menentukan ini tuh maksud maksud kalimat selanjutnya itu apa gitu ya. 잘 보세요. Kalau teman-teman perhatikan ini ngomongin tentang apa sih? Sumyon ya. Oke, nah teman-teman ada satu yang harus teman-teman ketahui lagi bahwa di Yuhyung 4 di Gugup Ilki ini biasanya ngomongin tentang topik-topik berikut seperti kesehatan, sains juga bisa, culture atau art atau seni dan juga budaya. Makanya teman-teman wajib banget harus familiar dengan kosakata atau ohwi yang terkait dengan bidang-bidang tersebut. Caranya gimana? Maka teman-teman harus banyak baca tentang bidang tersebut. Dari berita aja nggak masalah. Atau tentang pengetahuan tentang itu, misalkan nemu di internet, seperti di timeline Twitter, dan lain sebagainya. Yang penting kosakata pembendaharaan teman-teman itu lebih kaya atau harus ditingkatkan gitu ya. Nah, ini ngomongin tentang sumyon, oke. Jadi gangguan tidur gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini ide pokok pertamanya. 수면을 방해하는 대표적 원인은 잘못된 수면 자세이다. Jadi salah satu penyebab representatif gitu ya dari orang gangguan tidur tuh biasanya apa? 수면 자세, posisi tidur. Nah, terus di sini ada 잠을 잘 때 천장을 바라보고 반듯하게 누워서 자야 수면할 수 있다. Nah, di sini dia ngebahas banyak sekali posisi tidur gitu ya. Ini nggak boleh, itu boleh gitu. Nah, kira-kira berarti ngebahas tentang apa? Teman-teman bisa lihat 1, 2, 3, 4 yang merepresentasikan ide pokok di nomor 35 ini. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, yang benar nomor 2 ya teman-teman ya. 정답은 2번입니다. 편안한 자세보다는 올바른 자세로 자야 한다. Jadi, ketimbang teman-teman memilih posisi tidur yang PW atau enak buat teman-teman, justru teman-teman kalau nggak mau gangguan tidur adalah harus 올바른 자세, posisi yang benar-benar sempurna atau sesuai gitu ya, yang ditentukan gitu oleh medis. Oke, itu untuk Yuhyang 4. Sekarang kita mulai ke Nah, selanjutnya Yuhyong-o atau tipe soal kukup ilki yang kelima, itu nanti teman-teman akan melihat bogi 문장이 들어가는 곳 고르기. Nanti akan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, giok, nian, diket, dan real. Nanti ada satu kalimat yang dikeluarkan seperti ini, yaitu di bagian boginya. Kira-kira ini cocoknya tuh dimasukin ke bagian rumpang yang mana? Ada 4 bagian rumpang dan teman-teman harus sesuaikan dengan setepat-tepatnya di paragraf pendek ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini juga ngomongin tentang sumyon lagi gitu ya. Nah, teman-teman harus perhatikan semuanya gitu ya. Kira-kira ini cocoknya ditaruh di mana? Nah, menurut Sam ini baiknya teman-teman ya udah masukin aja ini ke pertama. Jadi harus skimming baca cepat. Ini masukin ke pertama atau ke nian, diget, dan real gitu. Nah, kalau untuk contoh ini secara skimming, secara baca cepat itu jawabannya yang mana teman-teman? Real ya. Oke, sabon ini ta. Oke, gampang ya teman-teman ya. 여러분, itu tadi untuk Yuhyung Sa dan juga Yuhyung O di Gogep Ilki. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian Yuhyung berikutnya di sesi 5. 그럼 감사합니다. 수고했어요.